Guru Bergerak Indonesia Maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Fasilitator kami Bapak Sarmulia Sinaga, STMT. Sedangkan pengajar praktik kami Bapak Ahmad Afandi, MPD. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Pentas. Rekan sejawat coaching saya pada hari ini bersama Ibu Nur Hayati, guru SD kelas 11. Oke, dan coaching selanjutnya rekan saya Ibu Nur Panjamria SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 2. Baiklah, di sini kami akan melakukan sesi praktik coaching Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah saat ini masih ada kepanikan sedikit. Oke, Gimana Bu Panca ya? perasaan saya senang karena saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek coaching terhadap teman seprofesi saya ini. Bu Panca udah siap sebagai coach? Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Panca. Kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kemarin Ibu ada menelpon saya. Katanya Ibu ada ingin membicarakan sesuatu. Apakah itu benar? Iya benar Bu Panca. Iya kemarin benar saya telepon karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Seperti itu. Oke. Nanti berdasarkan percakapan kita hari ini, harapan saya setelah saya ada rasa kekhawatiran yang harus saya hilang gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ya Bu. Iya. Oke. Sekarang silakan Ibu bercerita apa yang ingin Ibu sampaikan. Saya insya Allah akan menjadi pendengar. Bu Panca. Jadi sebenarnya nih masalahnya masalah klasik. Cuman ini nih masalah ini jadi pemikiran juga buat saya pribadi. Jadi saat ini saya kan sebagai guru kelas 5. Jadi setiap pembelajaran matematika, apalagi pelajaran itu di jam terakhir, nah menurut saya ini banyak yang tidak fokus mengikuti pelajaran. Sementara dalam bulan April yang mendatang kita akan melaksanakan ujian semester 12. Kemudian target pembelajaran saya belum selesai. Jadi ada rasa fokus. Oke. Jadi intinya yang adalah fokus. Oke, sekarang saya tanya nih, menurut Ibu fokus dalam pembelajaran apa sih? Jadi fokus versi saya, menurut saya itu saya ingin anak-anak itu ketika saya menayangkan video pembelajaran dia benar-benar memperhatikan, kemudian dia memiliki catatan-catatan penting tentang video tersebut, kemudian anak-anak ini juga mampu menyelesaikan LKPD yang saya berikan dan nanti bisa bekerja sama dengan kawan-kawannya dan terakhir nanti dia bisa melakukan presentasi. Jadi banyak hal yang saya harapkan dari fokusnya belajar siswa seperti itu. Itu harapan Ibu ya. Iya. Oke. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan gitu selama Ibu mengajar peserta didik Ibu tersebut? Apa sih usaha Ibu untuk supaya anak-anak itu bisa fokus? Jadi sebenarnya ada beberapa usaha yang sudah saya lakukan, mungkin belum maksimal. Jadi usaha yang saya lakukan itu membuat video pembelajaran yang baik, musik, dan pembelajaran yang menyenangkan, agar
peserta didik ibu tersebut bisa fokus lain daripada yang ibu sebutkan tadi? Untuk saat ini sepertinya tidak ada. Karena saya target saya adalah materi matematika bisa selesai. Nah, target seperti itu. Jadi terhadap masalah tadi utarakan rencana ke depan ibu itu apa? Jadi rencana saya memang untuk membuat siswa itu lebih bagus. Memang kita sebagai guru harus banyak masukan, baik untuk hal-hal baru, misalnya membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi selain media pembelajaran. Kemudian mungkin juga bisa membuat speaking yang menarik lagi mungkin seperti itu ya. Oke, kira-kira setelah ibu mengutarakan rencana ibu itu namanya tuh gimana sih perasaan ibu? Jadi untuk saat ini perasaan saya sudah lega nih rasanya. Jadi memang kita guru ini harus banyak kreatif, tampaknya seperti itu ya, bukan saya. Nah, jadi tidak hanya berfokus ke media audio visual, mungkin dengan media lain bisa kita coba ya. Oke, dari rencana atau strategi yang ibu akan lakukan tersebut, strategi mana nih yang ibu lebih lebih pilih atau ibu lebih dahulukan? Apakah yang memberikan media pembelajaran yang baik atau yang satunya lagi? Jadi memang sebenarnya sama-sama penting ya. Mencapai target pembelajaran juga penting, untuk fokus belajar anak juga, kemudian belajar anak juga untuk sekarang ini sepertinya saya harus prioritas ke fokus belajar anak ini yang harus saya lebih jadi saya harus lebih memperhatikan minat bakat siswa, sesuai karakter siswa, sesuai kebutuhan mengajarnya seperti itu. Oke. Menurut ibu dukungan seperti apa yang ibu butuhkan dan dari segi apa saja atau dari aspek apa saja yang ibu butuhkan? Jadi mungkin kalau dukungan mungkin nanti saya akan coba minta bantuan teman sama guru kelas yang lain. Kebetulan kita guru kelas 6 ini kan ada berdua. Mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru kelas 6 yang lainnya sehingga pembelajaran ini lebih bagus. Oke, benar. Berdasarkan apa rencana ibu jadi sudah bagus ya. Kemudian komitmen apa yang ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana ibu? Jadi saya harus betul-betul memperhatikan minat belajar siswa tadi. Saya harus melakukan itu seperti itu. Oke, benar. Jadi dari pembicaraan tadi ibu masalah tadi adalah fokus pada peserta didik, kemudian ibu sudah mendapatkan solusi atau rencana yang ibu lakukan terhadap peserta didik ibu agar peserta didik tadi bisa fokus terhadap pembelajaran. Menurut saya itu sudah langkah yang baik dan ibu juga sudah bisa terbuka pikirannya dari pembicaraan kita tadi. Ibu sudah terbuka pikirannya apa solusi yang akan ibu lakukan itu pun tidak datang dari ibu sendiri. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup ini bukan saya ucapkan terima kasih karena mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya bisa bersemangat di kelas dan hasil pembelajaran bisa baik. Oke, saya juga cuma itu yang bisa saya lakukan, mendengarkan dan ibu sendiri yang menemukan solusi. Oke, mungkin tidak ada lagi, kita bisa akhiri pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Saya mendengarkan juga sangat antusias gitu percakapan antara coach dengan coachnya menyambung dan sudah mengikuti alur Tirta tentunya. Coach sudah menyampaikan tujuan, sudah bisa mengidentifikasi dan sudah ada nampak dari coach tinggal balik untuk rencana aksi ke depannya dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat, sudah menampakkan hasil. Maksudnya coach udah tahu solusi apa yang akan diterapkan, direncanakan ke depannya. Dan untuk coach sendiri, Ibu Panca udah hadir secara penuh gitu kan, udah hadir secara penuh, mindfulness-nya dapat gitu dan secara penuh. Terus Bu Panca juga di sini sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik coach untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, kalau gitu kita akan melakukan praktek ketiga. Mulai saja. Assalamualaikum Bu Panca. Waalaikumsalam Bu Ibu. Apa kabarnya siang ini nih? Alhamdulillah baik, walaupun cuacanya Ya, Ibu kemarin nih ada bilang sama saya luangkan waktu sedikit untuk Ibu ya. Kira-kira apa nih Bu? Ada masalah atau seperti apa? ya, sebenarnya saya berharap ini sama Ibu karena saat ini tuh saya memang lagi berbicara ini Bu, terkait permasalahan kehidupan saya. Sebenarnya sumber masalahnya itu adalah di rumah, tapi imbasnya adalah ke sekolah. Dari percakapan singkat kita ini nantinya nih, apa harapannya yang akan dicapai? Tentunya nanti dari percakapan ini saya berharap saya dekat dengan saya, kemudian saya bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Baik, kalau begitu coba Ibu ceritakan. Ini masalahnya. Saya kan mengajar di SMA. Ada kan di SMA ini kan masuknya itu kan jam 7.15. Permasalahan saya adalah saya sering terlambat masuk ke sekolah dikarenakan saya mempunyai 2 orang anak. Yang satu itu sekolahnya SD kelas 5, yang satu lagi TK. Jadi pagi-pagi kan saya harus mengurus mereka dulu. Oke, untuk si yang paling tua, si kakak, itulah dia jam 7 itu sudah di sekolah, sedangkan yang adik itu kan masih TK, masuknya itu jam 8 gitu. Jadi masalah intinya adalah yang sering membuat saya terlambat itu si adik ini kalau dibangunkan pagi itu sulit gitu. Jadi memakan waktu membangunkan, kemudian mempersiapkan dia dari mandinya, makannya gitu kan. Terus ibu ini tahu sendiri lah ya, kalau anak-anak TK itu kan dia kalau dibangunkan pagi itu ada aja dramanya. Misalnya begini, adik ayo bangun lagi, alasannya masih ngantuk lah, ngantuk air lah, masih dingin gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang membuat keterlambatan saya itu. Sementara begini, kalau misalnya bapaknya ada di sini, ada di sini, cuman saya agak membantu. Sedangkan bapaknya itu kan memang tugas di luar gitu kan. Jadi kalau bapaknya tugas, saya memang mengendalinya sendiri. Pagi saya antar dulu si kakak sekolah, saya ikut. Oke, saya dapat menangkap, boleh saya simpulkan nih ya, Ibu segan nih kepada pihak sekolah bahwasanya ada beberapa kali
kegiatan yang sudah ibu lakukan itu efek dari anak sendiri ya Bu ya. Dikarenakan kita memang benar kita di SLTA yang 2015 sudah masuk ya Bu ya, sedangkan kondisi anak ibu sendiri sulit gitu ya untuk bangun pagi gitu. Nah jadi untuk selama ini nih Bu Panca, selama ini cara mengatasi hal tersebut seperti apa yang sudah ibu Panca lakukan saat ini? Oke, sebenarnya sudah berbagai cara sih saya lakukan. Itu saya sudah berusaha gitu membangunkan si adik ini lebih pagi gitu kan. Kalau bisa jam 2 itu sudah bangun ya. Saya mandikan, saya kasih makan gitu kan. Tetapi masalahnya adalah kalau dia malam itu kalau dia cepat tidur, paginya akan dia cepat bangun, bisa gitu kan, bisa saya cepat menurutnya. Kalau dia malamnya itu lambat tidur karena dia siangnya itu sudah tidur, jadi otomatis kan dia malam lambat tidur tuh, main dulu gitu kan, nanti sudah jam 11 atau jam 12 dia tidur. Saya sudah mencoba gitu kan, mengatur atau memanage waktu tidur dari anak saya. Paling tidak itu jam 10 udah saya tidur ya. Kemudian saya paksa dia untuk tidur. Namanya anak-anak kita sendiri juga kan, kalau kita belum ngantuk kan kita belum tidur sulit juga. mau dipaksa tidur ya. Jadi itu mungkin usaha. Saya sudah berusaha untuk memanage waktu tidur anak saya gitu, agar saya pagi bisa cepat. Oke, berarti Bu Panca saat ini sudah melakukan pengaturan tadi ya dengan manajemen waktu tidur anak agar anak nanti bangunnya bisa cepat ya sesuai dengan anak kita. Selain itu nih, usaha apa kira-kira yang bisa nanti ke depannya membantu lagi selain memanajemen waktu? Ada tidak? Oke, mungkin saya mungkin berusaha jam masuk apa. Berarti ini rencana ke depannya gitu ya? Iya, oke. Mengatur jadwal gitu kan. Karena yang saya mau adalah anak saya terurus dan juga saya tidak tidak terlambat datang sekolah. Jadi apa yang saya lakukan itu seimbang. Gitu maksudnya. Berarti rencana ke depannya selain memanajemen waktu, ibu juga nanti akan menjumpai wakil kurikulum agar bisa memanage waktu sekolah lah ya. Memanage waktu sekolah apakah nanti masuk di jam kedua atau di jam ketiga seperti itu. Nah, yang menjadi skala prioritasnya ini seperti apa Bu? Apakah menjumpai kurikulum dulu atau manajemen waktu dulu? Anak Saya mungkin lebih kepada meminta wakil kurikulum aja gitu kan, supaya mungkin kalau untuk semester ini kan sudah berjalan ini Bu ya, mungkin the next semester next time gitu kan, kalau bisa gitu kan, saya minta masukkan saya di jam 3 atau paling tidak jam kedua, itu kan jam kedua itu jam 8 seperti itu. Mungkin itu prioritas utama yang akan saya. Oke, mulai dibaca dari yang ibu utarakan tadi, dari rencana yang ibu utarakan tadi. Nah, komitmen apa nih yang ada dari diri ibu Panca supaya rencana ibu ini bisa berjalan dengan baik sehingga ibu pun bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Oke, komitmen saya apabila saya diberi kesempatan adanya toleransi sekolah ya, dari sekolah dan dari waktu jadi saya akan berusaha untuk tepat waktu datang ke sekolah dan anak saya pun juga tidak terabaikan. Luar biasa sekali Bu Panca. Berarti itu komitmen yang ada di diri Bu Panca, Ibu Panca luar biasa. Nah, untuk melaksanakan komitmen ini agar berjalan baik, tentu Bu Panca perlu dukungan yang seperti apa yang Bu Panca butuhkan? Oke, mungkin dukungan itu adalah dimana saya harap keluarga saya terutama suami saya dia bisa membantu nantinya, memang kalau memang dia sedang berada di apa ya wilayah gitu kan, setidaknya seperti ini ya, saya mempersiapkan anak-anak saya kemudian yang mengantar sekolah ya. Jika tidak ada suami, mungkin kita bisa minta apa bapak minta tolong sama keluarga ya. Kemudian hubungan yang kedua itu dari sekolah
saya minta supaya sekolah mentoleransi aja, bukan apa namanya tuh masalah yang saya hadapi itu, agar manajemen waktu saya itu bisa tepat. Pengertian stakeholders kepada kita bahwasanya kita memang memiliki anak kecil gitu ya. Oke, Bu Panca, nah perasaan Bu Panca setelah bercerita kepada saya, bagaimana perasaannya? Oke, terima kasih Bu Ili. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, barulah terbuka pikiran saya bahwa saya bisa menemukan solusi terhadap masalah saya. Dan juga saya akan melakukan rencana ke depan. Oke, baik, terima kasih Bu Panca. Berarti ini pendapatnya rencana-rencananya dan tanggung jawab yang dilakukan. Oke, Bu Panca, mungkin sampai di sini ya. Terima kasih Bu Ili ya. Terima kasih. Waktunya. Semoga kita menjadi pendidik yang selalu bisa menciptakan siswa yang selamat dan bahagia ya Bu. Assalamualaikum Bu Panca. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Panca dan Ibu Yuli dari pembicaraan dari coaching praktek yang ketiga ini. Sudah dapat saya sampaikan bahwa alur cerita sudah jelas tampak ya. Yang pertama tadi sudah terlihat beberapa yang tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalahnya juga jelas, ketiga rencana aksinya ada, yang terakhir tanggung jawabnya juga ada. Jadi kalau boleh diberi nilai ya coaching kita hari ini luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan coaching ini kita bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Itu saja dan Bu Panca. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
juga oke, siswa terkasih tanpa buku teks. Jadi kita harus juga. Jadi seolah-olah saya pula yang berkompetensi Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. pada saat saya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, sebagian besar majukan pendidikan. Penggerak menghampa para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih Bu Nur. Baik Bu Yuli, dari penjelasan Bu Yuli tadi bahwa bagaimana harapan Bu Yuli ke depannya, karena kita tahu kan penggunaan buku teks ini juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Mungkin itu juga yang dimaksud pengawas itu gitu ya. Tentunya saya selaku pendidik, saya ingin siswa saya 100% berhasil ya Bu. Biasanya ada skala 1 sampai 10. Yang saya inginkan tentu nilai 10. Sedangkan saya sekarang masih berada pada posisi. Nah, jadi mungkin Belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bahwa Bu Yuli merasa Bulatkan tekad, kuatkan hati, apa rencana Bu Yuli ke ini depannya? memanggil kawan. belajar Bergerak berbagi untuk saya negeri, ingin guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. perasaan Bu Yuli Belajar bergerak berbagi saya tentunya saya biar saya tahu bahwa saya bergerak berbagi
kasih Ibu Yuli dan Ibu Nur. Kita close dulu dong. Oke. Dari pembicaraan atau dari praktek coaching kita tadi sudah bagus, berjalan lancar. Saya juga ingin berarti sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan solusi dari Diana sebagai coach. Kemudian juga sudah nampak tujuan daripada percakapan ini apa. Kemudian Ibu Nur juga mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kemudian Ibu juga sudah menyampaikan apa rencana ke depan dan oke, mungkin itu saja dari saya untuk praktek yang kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan coaching kami pada hari ini selaku pengamat, selaku coach, dan selaku coacher. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.